Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan cek kondisi silase sudah berumur 3 minggu. Kondisinya seperti ini. Ini dari buatang puacong tinggi-tinggi tetap kita giling. Ini kondisinya tidak terlalu basah. Dia terdiri dari odot, ini apa ini? Kemarin pacong ya. Pacong sama singkong karet. Nah, ini adalah tip dari kita, teman-teman. Tambahkan singkong karet di sini. Daunnya ya, daunnya sama batang mau tinggal 1,5 meter dicacah enggak apa-apa. Nah, ini singkong karetnya seperti ini. Nah, ini banyak banget. Ini ternak kalau dikasih itu lahap. Ini mau dikasih yang mana? Nanti. Kono. Yuk, dikasih yuk. Kita akan lihat, teman-teman. Seberapa lahap setelah dicampuri seperti ini. Lagi mentek nak. Iki. Oh ya, yuk. Oh ini toh. Nah. Ini lahap banget, teman-teman. Dikasih kayak gini ternak itu lahap banget. Terus silase dengan tambah singkong karet itu aromanya lebih enak. Jadi pakannya juga ongkosnya tidak terlalu banyak, teman-teman. Jadi dalam pembuatan silase di tempat kita, teman-teman, itu tidak terlalu banyak bahan kering. Tidak, ya nggak ada. Nah ini, di edisi ini kita enak bahan keringnya sama sekali ya, Le ya. Gerumput aja dok. Rumput dicacah kasar. Saya berulang kali teman-teman kalau buat silase itu usahakan cacahnya jangan terlalu lembut. Kalau terlalu lembut nanti airnya keluarnya lebih banyak. Ya semua orang punya pakem sendiri-sendiri lah. Tapi pakem saya seperti ini. Nyacahnya itu tidak terlalu lembut. Memang kalau batang harus lembut sih. Jadi saya untuk nyacah yang lembut batang panjang 3 meter, 2,5 meter itu lebih senang menggunakan mesin cacah yang ukuran sedang di tempat kita. Itu nanti hasilnya bagus. Kayak mesin cacah ukuran sedang juga untuk tebon jagung itu spesialis tebon jagung harus nyacahnya lembut. Kalau nyacahnya kasar nanti hasilnya juga kurang. Nah ini kondisi atau hasil ternak silase. Aromanya gurih. Nah kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman pembuatan silase di tempat kita tidak menggunakan E4, tidak menggunakan tetes tebu. Kalau kalian komplain silahkan dipraktekkan sendiri. Ini pakem saya teman-teman. Pakem saya, cara saya istilahnya menghemat pengeluaran, menghemat untuk biaya operasional. Selain itu dengan seperti ini saya lebih senang karena rasio keberhasilan menurut saya sendiri itu lebih besar. Kita sudah buat bukan cuma 1-2, sudah ratusan teman-teman. Mau buat 500 tong kayak wis ana kayak itu. Nah, ini kondisi dia sudah 3 minggu ya. Kondisi ini berubah warnanya kuning keemasan, rada coklat-coklat sedikit, baunya harum. Ambune piye, Le? Lumayan harum lah. Biasanya yang baunya rada nyengat banget itu adalah odot, teman-teman. Odot yang terlalu masih muda itu baunya luar biasa. Biasanya kalau mau dibuat silase, seperti odot itu usahakan dia sudah berbatang, teman-teman. Sudah ada batangnya, itu nanti dibuat silase. Nah, caranya dengan cara setelah dicacah, kemudian dijemur sebentar. Jemur sebentar sekitar kurang lebih sekitar 2 jaman atau 3 jam. Itu dia kondisinya sudah layu. Nah, baru dimasukkan tong bisa. Tapi kalau di odot itu dalam kondisi segar, masih segar banget dicacah itu nanti airnya banyak banget. Teman-teman nyoba nanti baunya nggak karuan. Wis toh, percaya. Nah, saya itu teman-teman dalam pembuatan silase di tempat kita itu karena kita sudah memahami, oh ini jenis rumputnya ini masih terlalu muda, ini belum patut dibuat silase, kita sudah paham soal itu. Jadi tidak semua kondisi rumput itu bisa dibuat silase dalam kondisi dalam cara seperti ini. Jadi yang perlu kita pahami, lihat dulu kondisi rumputnya. Kalau rumputnya itu masih terlalu muda,
itu usahakan jangan langsung dibuat silase lah ya. Nah syarat kita anak odot itu sudah berbatang usia sudah sekitar 40 harian, syukur-syukur 50 hari. Kalau masih terlalu muda banget, masih empuk banget, masih anu banget ya, setelah dicacah kita jemur aja teman-teman. Jemur sekitar 2-3 jam itu baru kita nanti masukkan. Sudah dijemur, ditambahi bahan kering gimana mas? Itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, nanti aromanya enak. Tapi kalau dimasukkan langsung biasanya enak untuk segar banget kayak gitu. Ini teman-teman, kurang enak nanti baunya. Ya jadi tapi ternak juga kurang lahap. Kalau pembuatan silase itu tepat, istilahnya jadi aromanya enak seperti ini, dia akan lahap seperti ini. Dia makannya akan lahap. Tapi kalau pembuatan kita itu setengah jadi, istilahnya baunya sampai nempel di tangan, nggak hilang-hilang, itu biasanya karena kadar airnya terlalu tinggi. Dan itu sering terjadi di odot, ataupun pacong yang masih terlalu muda, kayak gitu. Nah, makanya ini cara kita ya seperti ini teman-teman. Walaupun berair tetap jadi. Nah ini sudah kondisi sekitar 3 minggu, kalau nggak salah kok ya. Soalnya kita penggunaan silase juga tidak terlalu banyak. Ya banyak sih, tapi biasanya enak dulu kan sampai 2 tongan. Jadi kalau 30 itu habis 15 hari lah. Nah sekarang kan diseling hijauan. Karena menurut saya juga hijauan itu perlu, walaupun nggak banyak. Fungsi dari silase ini sudah saya alihkan sebagai untuk memperingan pekerjaan, atau ketika kita ada kerepotan, ada urusan mendadak, kita kasih ini. Walaupun kita punya bang pakan, tapi kalau ternaknya banyak itu bang pakan ngaritnya ya juga banyak teman-teman. Makanya kita harus punya tandon atau stok pakan seperti ini kan lebih enak. Nah gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman, Mas, kalau silase kayak gini perlu kasih pakan tambahan enggak? Ya perlu teman-teman, perlu banget. Soalnya kalau hanya makan rumput satu jenis saja kurang untuk ternak kurang. Bagusnya sih ya ini ya teman-teman, dikasih kembali ke jenis ternaknya sih teman-teman. Kalau ternaknya harganya bagus, mahal, misal Doberman, Texel, Merino, itu kan dia punya harga yang lumayan bagus. Itu untuk biaya pakan ladak dinaikkan sedikit, misal dikasih konsentrat sekitar 4 on 5 on kan ya juga masuk. Tapi untuk domba-domba sayur seperti ini, kita kasih pakan bagus ya bagus, tapi mahal. Nanti malah nggak ketemu teman-teman. Maka dari itu kita manfaatkan semua yang ada dari ternak, mulai dari lahan, mulai dari kohe atau pupuk kandang, itu kita kumpulin. Itu untuk menekan biaya pakan si ini. Dan pakan tambahnya juga cenderung tidak terlalu banyak, kecuali yang bagus-bagus itu baru boleh. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Di video kali ini cukup sekian. Itu tadi kondisi silase di umur sekitar 3 minggu dan sedikit tip dalam pembuatan silase. Semudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan di rumah, bisa mengikuti itu yang bagus-bagus. Tapi sebelum teman-teman praktekkan, filter dulu cara saya itu benar atau enggak. Silahkan dibandingkan. Yang pasti kita sudah pembuatan silase ini bukan hanya dari buat konten teman-teman, bukan hanya buat konten bikin silase 1-2 tong. Ini untuk konten video enggak, karena kita memang setiap hari itu bikin, ya bukan setiap hari tuh, setiap seminggu sekali lah minimal. Minggu sekali itu buat silase memang tujuannya untuk pakan ternak ini. Jadi ini sudah rutinitas dan kebiasaan di tempat kami. Bukan hanya konten bikin 1-2 tong, habis itu enggak, dia enggak pakai lagi, enggak seperti itu. Karena kita sudah memang benar-benar pakem dan pengalaman dengan cara seperti ini. Ini untuk ternak kita. Alhamdulillah dengan konsep SOP seperti ini, ternak juga beranak pinak, susu lancar, tidak prematur, tidak keguguran. Alhamdulillah. Semoga teman-teman berhasil dalam pembuatan silase. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.